Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita sayangi, kita hormati sahibatul majlis, sahibatul hajah, ukhtina Ibu Dewi beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya. Segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, bil khusus Ustadzah Raihatul Jannah, semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmunya, diberkahi kehidupannya, dimuliakan dunia akhiratnya. Dan tentu saja semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, jomblo-jomblo, janda-janda, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Merajut cinta Sayyidah Fatimahuz Zahra, ini tema kita pada siang hari ini. Merajut cinta kita kepada Sayyidah Fatimahuz Zahra. Gimana agar terjalin jalinan cinta antara kita dengan wanita agung Sayyidah Fatimahuz Zahra. Pertama-tama saya harus sampaikan dulu kenapa kita harus punya hubungan cinta sama Sayyidah Fatimah. Saudaraku sekalian, karena seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Nih, dengerin. Karena kita akan dikumpulkan dengan yang kita cinta di akhirat nanti. Kamu hanya akan berada di belakang orang yang kamu cintai waktu hidup di dunia. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai ada orang tawaf di Ka'bah, kemudian mati dalam keadaan tawaf di Ka'bah, dia tidak akan dikumpulkan di akhiratnya kecuali dengan yang dia cinta. Andai cintanya kepada orang Yahudi, meskipun mati di Ka'bah sekalipun, dia hanya akan berada di belakang Yahudi di akhirat nanti. Karenanya penting bagi kita untuk bisa mencintai orang-orang soleh, agar di akhirat nanti kita ada di belakang orang-orang soleh. Dan penting bagi kita perempuan untuk mencintai wanita-wanita solehah, agar kelak di hari akhirat nanti kita ada di belakang wanita-wanita solehah
Terutamanya perempuan paling solehah, perempuan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dijadikan pemimpin wanita surga, ratunya ahli surga, seperti mana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga, Dek? Pengen masuk surga, Kak? Pengen masuk surga, Nak? Ini yang nyaut orang yang sama umurnya berapa sebenarnya nih ya? Saudariku sekalian, jika kamu ingin masuk surga, maka bukankah selayaknya kamu berkenalan dekat, kalau bisa cinta, lebih bagus lagi kalau kamu dicinta oleh ratunya ahli surga. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Pengen masuk surga mesti kenalan sama penghuninya. Pengen masuk surga mesti kenalan sama pejabatnya. Pengen masuk surga mesti tahu jalannya ahli-ahli surga. Jangan bilang saya kepengen masuk surga tapi waktu hidup di dunia malah ngikutinnya artis-artis Korea. Ngajakin kemana kira-kira? Jangan-jangan bukan ke surga tapi ke TikTok. Saudariku sekalian yang saya muliakan, penting bagimu untuk berkenalan dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga di akhirat nanti kita ada di belakang beliau. Siapa tahu. Berharapkan boleh aja, siapa tahu. Ada di antara kita orang-orang yang kelak di hari akhirat Sayyidah Fatimah akan peduli padanya. Siapa tahu ada di antara kita orang-orang yang kelak Sayyidah Fatimah akan mencari-carinya. Siapa tahu ada di antara kita orang-orang yang kelak di hari akhirat nanti akan menjadi yang terdepan dalam barisan Sayyidah Fatimah Zahra. Amin ya Rabbal Alamin. Maka penting bagi kita untuk merajut hubungan cinta, jalinan kasih sayang antara kita dengan Sayyidah Fatimah Zahra, agar di hari akhirat kita ada di belakang beliau insya Allah. Gimana caranya biar kita punya jalinan cinta dengan Sayyidah Fatimah? Nih teman-teman sekalian, saya bagi tahu, pengen bisa deket sama Sayyidah Fatimah, pengen bisa dikenali sama beliau, waktunya cuman saat kita ada di atas muka bumi ini. Waktunya cuman saat sekarang sampai datang ajal menjemput kita yang entah tersisa berapa bulan atau berapa tahun lagi ini. Gimana caranya? Satu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenali, pelajari, cari tahu tentang Sayyidah Fatimah Zahra. Kenali siapa sih Sayyidah Fatimah, cari tahu kayak apa sih Sayyidah Fatimah. Bu, adzan, marhaban bil qail adlan, marhaban bisalati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar.
Kita jawabin azan dulu ya Bu ya. Nanti saya lanjutkan lagi insyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, Rabbi ighfir li wa liwalidayya, 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 Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, 3 cara untuk membuatmu semakin dekat dengan Sayyidah Fatimah. Pertama, kenali hidupnya. Yang kedua, cintai beliau. Dan yang ketiga, kirimkan hadiah untuknya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kenali beliau, pelajari sejarah hidupnya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kamu aja kalau nggak kenal sama saya nggak mungkin sayang. Kalau kepengen deket harus kenalan. Gimana caranya kenalan? Ya sekurangnya cari tahu. Itu Halimah Al-Idrus kayak apa orangnya, kan begitu? Saudaraku sekalian, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kamu kepengen punya hubungan dengan Sayyidah Fatimah, cari tahu siapa Sayyidah Fatimah Zahra, bagaimana jalan kehidupannya, bagaimana cara beliau menjalani hidupnya, untuk kemudian kita ikuti setapak demi setapak yang kita mampu dari jalan hidup beliau. Saudaraku sekalian, yang paling penting dalam hidup Sayyidah Fatimah apa? 1, Bu, Kak, Dek, Sayyidah Fatimah itu jauh dari dosa. Kamu pengen ikutan Sayyidah Fatimah? Yuk, menjauh dari dosa. Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah ada ceritanya berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangankan salaman, pegangan tangan, bercanda, itu jauh sekali dari beliau. Perempuan yang terjaga dari segala macam jenis dosa, Sayyidah Fatimah Zahra, yang bahkan ketika Nabi Muhammad bertanya kepada kaum laki-laki dan laki-laki tidak ada yang dapat menjawabnya,
Sayyidah Fatimah menjawabnya, ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik bagi perempuan? Perempuan tuh yang paling bagus, paling anggun, paling cantik, paling solehah tuh yang kayak gimana sih? Sayyidah Fatimah menjawabnya dan langsung mendapatkan tatapan cinta dari ayahandanya baginda Nabi Muhammad. Bahkan kabarnya Nabi sampai berkata, innaki la binti Rasulillahi haqqa, sungguhnya kamu sungguh-sungguh putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terbaik bagi perempuan? Sayyidah Fatimah menjawab, an la tara rajulan wa la yarahar rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki yang bukan mahramnya, tidak melihat laki-laki yang tidak halal baginya, dan juga tidak dilihat laki-laki yang tidak halal baginya. Itu yang terbaik, kata Sayyidah Fatimah. Saudaraku sekalian, semakin kamu mampu menjaga dirimu dari laki-laki yang bukan mahrammu, maka semakin dekatlah kamu dengan jalan hidup Sayyidah Fatimah Zahra. Dek, pengen deket sama Sayyidah Fatimah, jangan pacaran. Mbak, kepengen deket sama Sayyidah Fatimah, abaikan kalau ada laki-laki yang tidak halal bagimu untuk mendekatimu. Kalau kamu pengen deket sama Sayyidah Fatimah, abaikan acara reunian SMA. Kenapa gitu? Ajang untuk CLBK, cinta lama. Malam-malamnya ada yang kirim WhatsApp, hai apa kabar, saya yang tadi ketemuan teman kamu zaman SMA, gimana kabar kamu sekarang, udah makan belum? Kamu menoleh ke samping, suamimu sedang ngorok tertidur. 10 tahun saya kawin sama dia nggak pernah nanya saya udah makan apa belum. Saudariku sekalian, kamu jawab, kamu pun jadi semakin dekat. Kamu bilang, ah nggak apa-apa, suami saya nggak tahu ini. Suamimu nggak tahu, tapi Allah tahu. Suamimu nggak tahu, tapi malaikat tahu. Suamimu bisa jadi nggak tahu, akan tetapi kamu sudah berjalan mundur, menjauh dari jalan menuju surga, sebab kamu menjadi semakin jauh dari jalannya perempuan-perempuan solehah yang mampu menjaga diri mereka ada atau tanpa diketahui suaminya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini urusannya bukan orang tahu apa nggak tahu. Ini urusannya adalah hatimu. Hatimu sebagai pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah hatimu menjadi hati yang layak bernilai surga? Pantaskah hatimu menjadi hati seorang perempuan yang kelak di hari akhirat akan berada di belakangnya Sayyidah Fatimah Zahra? Teman-teman sedikit sekalian, hidup ini singkat, 10-20 tahun yang akan datang, saya rasa mungkin banyak di antara kita yang akan ada di dalam kuburnya. Hari itu tak lagi penting
apakah kamu waktu hidup di dunia pernah punya tas mahal atau tidak? Hari itu nggak penting bagimu apakah kamu waktu hidup di dunia tinggal di rumah sendiri ataukah ngontrak. Nggak penting lagi bagimu apakah kamu waktu hidup di dunia dicinta, diagung-agungkan suamimu ataukah suamimu biasa-biasa saja kepadamu. Bahkan nggak penting lagi saat itu apakah waktu hidup di dunia kamu dicintai oleh manusia, sebab saat itu yang penting adalah apakah kamu dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau cari cintanya Allah, ikuti jalan wanita solehah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhlah dari dosa. Jangan mau deket-deket sama dosa, teman-teman. Jangan mau deket-deket sama dosa. Jaga diri. Saya yakin kamu bisa. Adik-adik, kalau ada laki-laki yang mendekatimu, dek, kasih nomor telepon bapakmu. Minta dia untuk datang melamarmu. Sampaikan padanya, saya punya hidup yang terlalu singkat untuk bermain-main dengan rasa hati. Sebab saya punya hidup yang harus saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya dalam hidup sedang berusaha untuk bisa mencari lamaran lowongan. Saya dalam hidup sedang mencari lowongan dari orang-orang yang kelak akan ada di belakang Sayyidah Fatimah ketika masuk ke dalam surga, yang kabarnya nanti di padang mahsyar ketika manusia sedang khawatir dengan hisab, ketika manusia sedang takut dengan urusan-urusan timbangan dan lain sebagainya, terdengar panggilan, ya ahlal mahsyar ghuddu ru'usakum watraku absarakum fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, tundukkan wajah-wajah kalian. Akan ada sebuah peristiwa penting. Kayak pejabat kalau mau jalan, semua diberhentikan. Kendaraan-kendaraan semua diberhentikan. Di akhirat nanti akan ada hal yang sama. Di padang mahsyar semua kepala diminta merunduk. Di padang mahsyar semua mata diminta untuk melihat ke bawah. Kenapa masalahnya? Nggak boleh ada yang ngelirik, nggak boleh ada yang ngangkat kepala. Peristiwa penting, kalian harus tawadhu semua. Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad akan segera bergerak melewati jembatan sirat. Kamu kalau mau cantik cari hari itu aja. Kamu kalau mau jadi perempuan keren cari hari itu aja. Kamu pengen jadi perempuan anggun carinya nanti di sana aja. Kamu pengen jadi perempuan terhormat yang dapat mengangkat badanmu, yang dapat membusungkan dadamu, berjalan dengan rasa bangga, tar di akhirat aja. Sebab kabarnya ketika Sayyidah Fatimah bergerak menuju surga, hendak melewati jembatan sirat, di belakang Sayyidah Fatimah kaukabun azim, ada rombongan yang sangat besar terdiri dari perempuan-perempuan umat Nabi Muhammad sepanjang masa, sepanjang zaman, yang mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimah Zahra waktu hidup di dunia.
perempuan-perempuan anggun ini, perempuan-perempuan elegan ini, perempuan-perempuan hebat ini akan berjalan di belakang Sayyidah Fatimah Zahra dengan berbangga, sebab mereka tahu keselamatan dan surga sudah di depan mata. Adakah kamu di antara mereka? Adakah kita ada di antara mereka? Ambil proposalnya dari sekarang. Ikuti, jawab satu demi satu pertanyaan yang diajukan. Jadikan hidupmu step by step, langkah demi langkah, mengikuti jalan Sayyidah Fatimah Zahra. Menjauhlah dari dosa, menjauhlah dari dosa. Tapi saya sudah terlanjur Ustazah, ada begitu banyak dosa yang sudah saya lakukan. Untukmu saudariku sekalian, saya sampaikan, jangan putus asa, bertaubatlah dan kembalilah di jalannya. Allah masih membuka peluang untukmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah seringkali tidak peduli kepada seperti apa masa lalumu. Allah lebih peduli kepada keadaanmu di masa yang sekarang. Jika kamu berputar balik dari dosa, memantapkan niat untuk bisa hidup mengikuti jalan wanita-wanita yang soleha, selangkah demi selangkah kamu akan berada di belakang rombongan mereka. Selangkah demi selangkah kamu akan ada di belakang rombongan mereka. Yuk, yang ini udah pasti. Yang ini udah pasti. Keselamatan Sayyidah Fatimah udah pasti. Masuk surganya Sayyidah Fatimah udah pasti. Beliau ratunya surga. Maka untuk apa kamu mengikuti jalan perempuan-perempuan yang gak pasti? Jauh lebih baik kami ikuti jalan perempuan yang sudah pasti nilainya di akhirat nanti. Jauhi dosa dan mulailah mengikuti jalan Sayyidah Fatimah, menjalankan takwa. Sholat jangan tinggal, aurat tutup yang rapi, ibadah yang benar, sawamah qawamah. Sayyidah Fatimah, saudariku sekalian saya muliakan, ahli ibadah di waktu malam, ahli puasa di waktu siang. Mengenai puasanya, jangan kamu bayangkan puasanya seperti puasamu. Dengarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari alaihi ridwanallah. Abu Ayyub bercerita, Nabi hari itu datang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari dalam keadaan lapar. Abu Ayyub pun segera menyembelihkan kambing untuk mereka. Istrinya masak kambing muda tersebut, bikin kambing guling. Kemudian sudah itu menyuguhkannya untuk baginda Nabi Muhammad bersama dengan kedua sahabat mulia beliau, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi ketika disuguhi daging tersebut, Nabi mengambil beberapa potong, kemudian memanggil Abu Ayyub. Ya Abu Ayyub, saya minta tolong padamu. Lebaik wahai Rasul.
bolehkah kamu kirimkan daging ini ke rumah putriku Fatimah? Abu Ayyub menjawab, "Lebaik ya Rasulullah Sa'dik." "Tentu hai Rasulullah, akan aku kirimkan kepada beliau." Nabi kemudian berkata, dengarkan warga Pekalongan, dengarkan. Kata Nabi Muhammad, "Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam." Daging ini akan dimakan putriku dan dia akan menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam perutnya sudah 3 hari 3 malam. Sayyidah Fatimah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke dalam perutnya. Puasanya Sayyidah Fatimah Zahra, puasa dari kesenangan-kesenangan dunia. Kita mesti begitu? Enggak harus gitu tentu saja. Akan tetapi untukmu yang Allah tidak memberikan kemudahan-kemudahan dunia, jangan berkecil hati. Hidup saya kok miskin mulu ya. Saya kayaknya Allah nggak sayang deh. Dari dulu sampai sekarang hidup susah bener. Teman-teman saudaraku sekalian, walaupun kamu miskin, pernahkah kamu menahan lapar sehari semalam tak ada makanan yang masuk dalam perutmu? Saya yakin kamu nggak pernah. Betul? Tapi Sayyidah Fatimah pernah. Enggak apa-apa. Kita lapar di dunia, kita susah di dunia, enggak apa-apa. Jika itu membuat kita berkesenangan di akhirat nanti. Jika di hari akhirat nanti membuat kita berbahagia. Jika di hari akhirat nanti membuat kita berada dalam keadaan yang berbahagia, tak mengapa bersusah-susah di dunia. Jika itu membuat kita berbangga dengan kenikmatan kelak di surga. Bersabarlah, jauhi dosa. Jangan begitu hidup susah sedikit, kamu cari pinjaman di pinjol. Ada nggak nih orangnya nih? Kirim KTP. Habis itu dapetin pinjaman secara online. Saudaraku sekalian, saya selalu sampaikan ini dimanapun. Sesedikit apapun rezeki yang Allah berikan padamu cukup jika untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih kepadamu, nggak akan cukup jika untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya kalau kepengen hidup berkecukupan, jangan banyak gaya. Enggak apa-apa, saya kok enggak punya apa yang teman saya punya. Enggak apa-apa. Saya kok enggak punya apa yang tetangga saya punya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dengan syarat ketidakpunyaanmu itu layak untuk membuatmu kelak di hari akhirat berada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Dan untukmu yang punya, jangan lupa berbagi, jangan pelit memberi. Sebab yang kaya bukanlah yang punya paling banyak, tapi yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Mereka lah orang-orang kaya yang tak hanya kaya di dunia, akan tetapi juga menjadi orang-orang yang berbahagia dan berbangga kelak di hari akhirat nanti.
Semoga Allah jadikan kita sebagai pengikut-pengikut jejak langkah Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, Sayyidah Fatimah Zahra jauh dari dosa, hidup penuh taat, ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tak hanya sekedar menahan lapar dari subuh sampai maghrib aja, akan tetapi sepanjang hidupnya beliau hanya mengambil sedikit saja jatah dari dunia untuk bisa menikmati kenikmatan penuh kelak di hari akhirat. Sayyidah Fatimah, perempuan yang mampu menjaga dirinya, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta beliau kepada apapun. Kenali jalan hidup Sayyidah Fatimah agar kamu di hari akhirat nanti menjadi perempuan yang layak ada di belakang beliau. Kalau udah kenal, lama-lama biar cinta. Biar cinta. Kalau udah cinta, teman-teman sekalian, hidupnya jadi lebih nikmat. Hidupnya jadi lebih enak. Kalau cinta, mencintai Sayyidah Fatimah Zahra, kamu bisa berharap-harap mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, melewati beliau. Seperti yang baru saja kita sampaikan itu, bertawasul dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Pada saat-saat seperti itu, kalau ada hajat, kamu kemudian berdoa minta kepada Allah dengan keberkahan Sayyidah Fatimah Zahra, dan Allah pun mengabulkan hajat-hajatmu. Enak kalau udah deket sama Sayyidah Fatimah, makanya dekati, ikuti jalannya, cintai Sayyidah Fatimah Zahra. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kirimkanlah hadiah kepada beliau. Kirim apa? Kan Sayyidah Fatimah udah meninggal, saya nggak bisa kirim daster, saya nggak bisa kirim kain batik, saya nggak bisa mengirimkan uang misalnya hadiah buat beliau. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberi hadiah kepada Sayyidah Fatimah Zahra? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saya mau ajarin nih, dengarkan dengan baik, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau habis selesai salam sholat, coba deh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu baca begini, Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah Zahra, Annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Panjangan Ustazah nggak hafal. Gini aja, Al-Fatihah ila Sayyidah Fatimah Zahra, Fatihah. Apal? Nah, amalin. Tiap habis selesai salam sholat, insya Allah lama kelamaan akan tersambung hatimu dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Selain daripada itu, saya barusan dah sampaikan tuh, dah taruhin pas adzan tadi di Instastory saya. Zaman sekarang ustadzahnya nggak boleh gaptek. Sholawat Sayyidah Fatimah Zahra. Ya hubabati
Ya Sayyidati Ya Fatimah Ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Baca tuh sering-sering salawat tersebut itu. Salawat kepada Nabi Muhammad, ayahanda Sayyidah Fatimah. Salawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad yang adalah ibunda Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijatul Kubra. Juga alaiki kepada Sayyidah Fatimah, ala zawji kepada Sayyidina Ali, wa ala ibnaiki kepada Sayyidina Hasan dan Husain yang merupakan kesayangan baginda Nabi besar Muhammad. Wa ala man walakum lillah, dan kepada orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini jika kalian terus membacanya dan terjalin hubungan yang indah antaramu dengan Sayyidah Fatimah Zahra, yang tak hanya membuatmu dekat dengan Sayyidah Fatimah, akan tetapi juga membuatmu dikenali oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Sangat mungkin untuk apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu hadisnya. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, saya hari itu sedang berada di rumah Nabi besar Muhammad, atau di rumah keluarga Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Ibnu Abbas kala itu masih muda, sehingga beliau masih kecil, sehingga beliau berlalu lalang di rumah keluarga Nabi Muhammad, yang adalah putra sepupu Nabi Muhammad alaihi wassalam, saudara sepupunya Nabi Muhammad. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi masuk ke dalam rumah Sayyidah Fatimah, kemudian tak lama Sayyidina Hasan mendekat, Sayyidina Husain, mohon maaf, Sayyidina Husain mendekat bawa gelas, bawa mangkok. Ya Jad iskini, kakek saya haus, boleh kasih minum saya? Nabi kemudian mengambil mangkok tersebut, Nabi keluar. Ada unta di belakang, Nabi pun mulai memerah susu unta tersebut. Nabi masuk lagi bawa semangkok susu unta. Kemudian Sayyidina Hasan mendekat. Sayyidina Hasan berkata, ya Jad iskini, wah kakek bawa susu, boleh kakek berikan susu tersebut kepadaku, saya haus kek. Nabi bertanya, aina Husain, mana Husain tadi? Sayyidah Fatimah yang melihat itu nggak tahu kejadian awalnya bertanya, ya Rasulullah, ahwa ahabbu minatsani, adakah Husain lebih engkau cintai daripada Hasan? Mengapa Hasan minta susu tersebut tapi engkau malah mencari Husain? Adakah Husain lebih kau cintai daripada Hasan? Nabi berkata, tidak wahai Fatimah, keduanya huma raihanati fil jannah, keduanya adalah kebanggaanku hingga surga. Akan tetapi Husain memintanya terlebih dahulu kepadaku, sehingga aku harus memberikannya terlebih dahulu kepada Husain untuk juga Hasan kemudian meminumnya. Datang Husain, kemudian keduanya meminum susu tersebut. Nabi berkata, hadan, dua anak ini, wa ummihima. Nabi berkata kepada Sayyidina Ibnu Abbas, hadan, dua anak ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ummihima, ibu keduanya, Sayyidah Fatimah Zahra. Wa dzakan naim, dan yang sedang berbaring di tempat sana itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayah anda Sayyidina Hasan dan Husain. Huma wa ummihima wa dzakan naim fi mahallin wahid yaumal qiyamah. Kata Nabi, saya, kedua anak ini, ibu keduanya, dan ayahandanya yang sedang berbaring di tempat tersebut, Sayyidina Ali,
fi mahallin wahid yaumal qiyamah, dalam riwayat tahta kisain wahid yaumal qiyamah, di bawah naungan yang sama di akhirat nanti, di bawah payung yang sama di akhirat nanti. Tahta kisain wahid yaumal qiyamah, di bawah aupan yang sama, di bawah naungan yang sama di akhirat nanti, di bawah tenda yang sama di akhirat nanti. Sayyidina Ali kabarnya melongokkan kepalanya, menurunkan selimutnya, kemudian bertanya, wa muhibbuna ya Rasulullah, bagaimana dengan para pecinta kita wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian berkata, wa muhibbuna ya Ali, kita akan bersama dengan para pecinta kita wahai Ali. Saya, kamu, kita semua bisa ada di bawah tenda yang sama dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sepanjang hidupmu kamu memantapkan hati penuh cinta, mengikuti jalan hidup jauh dari dosa, mengidolakan dan mencintai Sayyidah Fatimahuz Zahra, tidakkah ini membuatmu tertarik teman-teman? Yang udah pasti aja, yang lain belum tentu. Mau ikut siapa? Bukankah mereka yang paling tercinta di sisi Allah Ta'ala? Semoga Allah menjadikanku, menjadikanmu sebagai orang-orang yang hari itu berada di bawah tenda yang sama dengan orang-orang mulia ini. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ibnatihi Sayyidah Fatimahuz Zahra. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan sebelum sampai akhirat dan kita mendapatkan syafaat dari mereka, yuk dari sejak di dunia, yuk sekarang ini, biar kita bisa diterima, biar kita bisa dilihat, biar kita bisa dipandang dengan cinta oleh baginda Nabi, oleh Sayyidah Fatimahuz Zahra. Yuk kita baca tawasul yang tadi itu. Yang masih punya air boleh dibuka airnya. Yang airnya udah habis nggak usah ngambil air tetangganya. Kita membaca 10 kali. Kita niat syafaat Nabi dan putri Nabi yang sedang sakit-sakit biar pada sehat,